Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020. Seperti biasa, saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Untuk urutan lebih lengkapnya di menit keberapa bisa lihat di deskripsi terlebih dahulu. Oke. Langsung saja di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan kita awali pembacaan zodiak hari ini dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu The Death dan kemudian di sebaliknya ada kartu King of Swords. Oke, berarti ada kutub yang positif dan juga ada kutub yang negatif. Artinya apa? Yang pertama di sini ada kartu King of Swords yang mungkin akan merepresentasikan daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi kondisi keuangan kamu. Kenapa saya katakan ini adalah sebagai representasi daripada pekerjaan maupun keuangan kamu? Karena di sini ada kartu King. King itu raja, artinya kejayaan. Berarti di sini kalau bisa dikatakan urusan pekerjaan kamu ataupun urusan kondisi keuangan kamu bisa dikatakan dalam kondisi yang cukup aman. Bicara soal pekerjaan di hari Senin ini mungkin akan ada banyak sekali tekanan-tekanan yang kamu rasakan. Apalagi terkait dengan RUU Undang-Undang yang saat ini sedang menunggu keputusan final 30 hari ke depan seperti apa. Dan di sini kalau bisa saya katakan bicara soal pekerjaan, walaupun ada RUU Undang-Undang yang masih menjadi polemik, di sini kamu tidak terlalu terpengaruh daripada undang-undang yang saat ini menjadi polemik. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah kondisi keuangan. Tentunya kalau bicara soal masalah kondisi keuangan, di sini memang tanggung jawab kamu adalah prioritas utama kamu. Prioritas utama kamu dalam kondisi keuangan adalah bagaimana kamu bisa mencukupi segala bentuk kewajiban dan tanggung jawab kamu. Terutama kamu sebagai tulang punggung keluarga, tentunya di sini tanggung jawab keluarga adalah yang utama. Dan itu sudah bisa kamu lakukan di awal Oktober tahun 2020. Dan sekarang ini kalau bisa saya katakan daripada kondisi keuangan, tinggal mengumpulkan lagi untuk memenuhi tanggung jawab di bulan November nanti. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Death. Yang di sini artinya apa? Kalau bisa saya katakan ini masih soal hubungan asmara dan soal perasaan. Kenapa saya katakan masih mengarah ke hubungan asmara dan soal perasaan? Karena yang pertama adalah harapan kamu tentang hubungan asmara itu ke sebagian besar Capricorn itu terlalu tinggi. Dan ketika ada harapan yang terlalu tinggi daripada sisi hubungan asmara kamu, tentunya ini akan membuat kamu itu sedikit ada keraguan untuk bertindak. Artinya apa? Ketika pasangan kamu seenaknya dewe, sepenake dewe, kamu juga lebih ikhlas nerima. Karena apa? Karena di sini kamu punya harapan yang tinggi dengan pasangan kamu. Tanpa disadari, harapan kamu yang tinggi di dalam hubungan asmara itu bisa menjerumuskan kamu. Nah, maka dari itu bicara soal kondisi hubungan asmara, kamu harus bisa menganalisa dulu keadaannya seperti apa. Supaya apa? Supaya lebih terencana dan kamu tidak merasa tersakiti ataupun dikecewakan. Apa kamu nggak merasa capek dengan kondisi hubungan asmara yang seperti ini terus? Jawabannya ada di dalam diri kamu sendiri. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Page of Swords. Kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Wands. Artinya apa? Bicara soal rezeki, rezeki itu tidak mungkin tertukar. Saya selalu mengatakan rezeki itu tidak mungkin tertukar. Orang sama-sama jualan soto, resepnya sama, komposisinya sama, lokasinya berdekatan, rezekinya berbeda. Sama halnya dengan kamu, banyak orang yang berusaha meniru kamu, berusaha untuk menjiplak kamu, tetapi kamu gak usah khawatir. Yang namanya rezeki itu pasti akan sesuai dengan takarannya, sesuai dengan porsinya. Rezeki gak mungkin akan salah alamat, itu yang harus bisa kamu yakini. Dan kemudian bicara soal rezeki atau bicara soal kondisi keuangan, di sini ada 3 hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah pemasukan.
Pemasukan kamu lancar enggak di beberapa hari terakhir ini? Kamu harus menyadari hal itu. Kemudian yang kedua, sisi pengeluaran. Sisi pengeluaran bisa enggak kamu kendalikan? Karena apa? Kamu cukup payah untuk mengendalikan daripada sisi pengeluaran kamu. Dan yang ketiga, kamu bisa nyimpen uang enggak? Kamu bisa saving money enggak? Uang itu hanya mampir enggak? Maksudnya mampir gimana? Uang datang itu harus bisa kamu simpan beberapa. Jangan begitu uang datang langsung keluar. Harus bisa untuk mengkeep uang itu lebih lama di dalam diri kamu. Kamu bisa nggak melakukan itu? Dan ini adalah satu masalah utama kamu daripada segi kondisi keuangan kamu. Kemudian yang kedua, di dalam urusan pekerjaan. Di dalam urusan pekerjaan di sini memang terkadang ada perasaan yang kurang sreg di dalam pekerjaan kamu. Karena apa? Ada perasaan kurang dihargai daripada pekerjaan kamu. Dan ketika ada perasaan kurang dihargai, maka di sini kamu berusaha untuk kontrol, berusaha untuk melawan. Tetapi apa daya, tempat kerja kamu sepertinya tidak menghargai apa yang kamu lakukan. Sehingga apa? Terkadang kamu ini sakit hati di dalam pekerjaan kamu. Nah, di sini mungkin ada masalah di dalam kerjaan ini yang menyebabkan tingkat produktivitas kamu itu menurun. Karena apa? Kamu tidak menemukan kenyamanan daripada tempat kerja kamu. Nah, berbeda lagi kalau kamu berwirausaha atau berwira swasta. Kalau kamu berwirausaha, kamu berwira swasta, mungkin ada beberapa hal yang menghalangi kamu, yaitu omongan orang di sekeliling kamu. Tetapi omongan orang lain itu bukan tolak ukur daripada kesuksesan kamu. Maka dari itu jangan terlalu meratapi omongan orang lain yang menghambat kamu. Kemudian yang terakhir, bicara soal masalah kondisi asmara, ada tekanan. Ada tekanan yang dimana pasangan kamu selalu memberikan tekanan-tekanannya kepada kamu. Selalu nguber-nguber kamu, selalu memburu-buruin kamu. Kamu di sini nggak bisa nyaman. Karena apa? Kamu nggak suka diburu-buru. Dan ini harus bisa dikomunikasikan dengan pasangan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Senin 12 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Queen of Cup. Kemudian di sebaliknya ada kartu Four of Cup. Di sini artinya apa? Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Pisces, yang pertama adalah sekarang itu realistis saja. Realistis terhadap apa yang ada di depan kamu. Bicara soal masalah, mungkin masalah belum bisa terselesaikan dengan sempurna. Masalah belum bisa terselesaikan dengan semaksimal mungkin. Tetapi di sini daripada kenyataan yang ada, kamu pertama harus tahu batasan daripada kemampuan kamu. Kalau kamu tahu batasan daripada kemampuan kamu, maka kamu akan tahu kapan saatnya akan selesaikan masalah, kapan saatnya akan keep dulu masalahnya. Kemudian yang kedua, Queen of Cup, kamu harus bisa merasa lebih bahagia, menikmati apa yang kamu punya. Di sini kenapa kok bisa saya katakan kamu harus menikmati kebahagiaan kamu? Karena urusan keuangan, urusan pekerjaan, dan bahkan urusan usaha kamu, di sini tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Sehingga memang di sini kamu bisa bekerja secara maksimal, bisa berusaha secara maksimal. Dan di sini memang terkadang kamu ini tidak terobsesi kepada kesempurnaan, tetapi terobsesi kepada kecukupan. Intinya kamu itu nggak mengharap yang sempurna, tetapi cukup untuk makan, cukup untuk hidup, dan cukup untuk sebagainya. Dan di sini memang pada akhirnya kamu akan fokus kepada tujuan akhir kamu. Dan kamu tidak mudah terpengaruh. Dan apa fokus tujuan utama kamu adalah menyelesaikan masalah yang saat ini masih ada di dalam kehidupan kamu. Dan kemudian bicara soal masalah hubungan asmara. Masalah dalam hubungan asmara itu terkadang seperti seperti rasa lapar gitu. Artinya terkadang kalau ada asupan nasi ya kenyang, nggak ada masalah. Tetapi kalau pas lapar bermasalah. Artinya apa? Ketika pasangan kamu ini ada maunya, itu akan baik. Tetapi ketika tidak terpenuhi apa yang menjadi keinginan daripada pasangan kamu, nah maka pasangan kamu seolah-olah mencari kesalahan kamu dan membuat konflik di dalam hubungan asmara kamu. Dan ini yang harus bisa dihindari. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin 12 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Five of Swords.
Dan kemudian di sini ada kartu The Star. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Aries? Hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Karena di sini ada kartu Five of Swords dan ini orang-orang yang di sekitar kamu yang berusaha menyerang kamu. Artinya apa? Yang pertama, di dalam urusan sosial, di dalam urusan pekerjaan, di sini sepertinya memang terkadang ada beberapa orang yang suka memfitnah kamu, yang suka bergosip tentang kamu. Dan di sini terkadang kamu memang orangnya cuek, tetapi sekali waktu kamu juga bisa terpengaruh. Nah, di sini memang yang harus kamu waspadai yang paling utama adalah daripada sisi pekerjaan kamu. Walaupun di sisi pekerjaan kamu ada yang berusaha memfitnah kamu, ada yang berusaha membicarakan kejelekan kamu, tetapi di sini kamu punya sesuatu yang luar biasa. Five of Swords, ada 5 hal yang luar biasa yang ada di dalam diri kamu hari ini. Yang pertama, kamu nggak mudah terpengaruh orangnya. Nah, ketika kamu tidak mudah terpengaruh, tentunya ini akan membuat hal yang luar biasa buat kamu. Kemudian yang kedua, kamu tidak terlalu mempedulikan hal-hal yang seperti itu. Artinya apa? Ketika ada hal yang seperti itu, kamu itu cuek. Kemudian yang ketiga, kamu tidak hidup untuk membahagiakan orang lain. Sehingga di sini kamu lebih terfokus kepada diri kamu sendiri. Yang keempat, itu bisa melatih mental kamu. Ketika ada orang yang membicarakan kejelekan kamu secara tidak langsung, itu melatih mental kamu. Kemudian yang kelima, di sini memang kamu lebih menjadikan itu sebagai introspeksi. Tetapi sekalipun kamu tidak merasa bersalah, kamu tetap bisa berintrospeksi terhadap hal itu. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Star. Artinya apa? Hati-hati dengan masa lalu. Selalu saya katakan di beberapa hari terakhir, hati-hati dengan masa lalu, hati-hati dengan trauma masa lalu. Karena apa? Karena sepertinya kamu belum bisa melupakan masa lalu kamu dengan sempurna. Ketika kamu belum bisa untuk melupakan masa lalu dengan sempurna, maka di sini sama halnya dengan kartu The Star ini. Ini adalah kolam masa lalu kamu dan ini yang berusaha kamu buang. Ketika kamu berusaha membuang masa lalu kamu, maka akan mengalir lagi ke kolam kamu. Sehingga apa? Usaha kamu untuk melupakan masa lalu itu sepertinya akan sia-sia. Dan maka dari hal ini usahakan untuk punya ketegasan. Sekali lagi saya katakan sisi ketegasan daripada diri kamu. Itu yang harus bisa kamu lakukan. Dan yang terakhir bicara soal keuangan, kondisi keuangan sebenarnya di sini bisa saya katakan cukup aman. Walaupun tadi di sisi pekerjaan ada banyak fitnahan daripada teman-teman kamu, tetapi di sini bisa saya katakan sisi pekerjaan kamu masih aman. Sehingga sampai dengan beberapa hari ke depan kebutuhan-kebutuhan kamu bisa tercukupi dengan sangat baik. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries untuk hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Two of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Magician. Di sini artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin ini, intinya adalah di sini harus take action, just do it, lakukan sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Gak usah cari-cari alasan lagi. Ketika kamu bisa lakukan sekarang, maka harus bisa kamu lakukan sekarang secepatnya. Ini sudah memasuki fase akhir tahun 2020. Mau tidak mau harus just do it. Lakukan sekarang. Kemudian yang kedua, buat target sesuai dengan kemampuan kamu. Kamu harus punya perencanaan yang dimana rencana itu harus sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, dengan adanya target tentunya kamu akan berusaha untuk merealisasikan target kamu tersebut. Nah, kenapa kok ini ada kartu Two of Swords yang artinya kamu sedikit bingung? Karena kamu tidak punya target yang jelas. Makanya di hari Senin ini tanggal 12 Oktober tahun 2020, usahakan kamu harus punya target yang jelas. Target kamu itu apa di akhir tahun 2020 ini? Dan ketika kamu punya target, maka harus bisa dilakukan dengan segera. Jangan hanya mengharapkan keajaiban saja. Walaupun secara keuangan, secara pekerjaan ada beberapa keajaiban yang akan kamu temui di beberapa hari ke depan, tetapi kamu juga harus bisa memegang kunci utama daripada kehidupan kamu. Kemudian yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, sebenarnya di hari Senin 12 Oktober tahun 2020 ini tidak terlalu ada masalah. Hanya saja di sini kamu butuh kepastian. Kamu butuh kejelasan dan pasangan kamu belum bisa memberikan yang namanya
sebuah kejelasan. Itu yang menjadi masalah. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin 12 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Ten of Pentacles. Kemudian di sini ada kartu Queen of Cup. Di sini artinya apa? Manusia dilahirkan dengan rasa takut, wajar. Setiap manusia pasti punya rasa ketakutannya masing-masing. Tetapi di sini yang pertama, kamu harus bisa mengendalikan rasa takut tersebut. Jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk melakukan yang kamu rasa benar. Artinya apa? Di sini kenapa kamu merasa tertekan? Karena kamu takut untuk speak up. Takut untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Karena apa? Kamu terlalu hati-hati, terlalu takut untuk mengungkapkan kebenaran. Sehingga apa? Ada beberapa hal yang membuat kamu tertekan. Dan kemudian memang di sini terkadang ketakutan-ketakutan itu menghambat kamu. Sehingga apa? Di dalam proses diri kamu itu ada rasa takut yang menghambat perkembangan kamu dan mempengaruhi kamu secara fisik maupun mental. Nah, kemudian bicara soal masalah pekerjaan, terkadang ketakutan tersebut sangat menghambat aktivitas kamu di dalam pekerjaan kamu maupun di dalam urusan usaha kamu. Sehingga apa? Ketika ketakutan itu tidak bisa kamu kendalikan, maka kamu justru akan dikendalikan oleh ketakutan tersebut. Dan itu yang harus bisa kamu hindari. Dan yang kedua, bicara soal masalah keuangan di tengah kondisi seperti ini, Indonesia masuk resesi dan ada RUU. Apa artinya? Artinya di sini secara keuangan kamu juga akan mikir dengan RUU Omnibus Law ini nanti disahkan, kamu juga akan mikir, waduh kondisi keuangan yang sudah seperti ini ditambah lagi dengan RUU seperti ini nantinya akan seperti apa? Nah, di sini mungkin kamu akan dipusingkan dengan berbagai pengeluaran. Mungkin kalau buat yang di luar negeri tidak terlalu terpengaruh. Tetapi buat yang di dalam negeri itu impact-nya sangat besar sekali. Nah, di sini adalah kunci utama kamu adalah manajemen keuangan kamu dengan baik. Itu daripada kondisi keuangan. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara, di sini ada kartu Ten of Pentacles. Artinya apa? Ketika masalah ketakutan sudah bisa dikendalikan, masalah keuangan bisa dimanage dengan baik. Terakhir adalah masalah hubungan asmara, yang dimana kamu harus bisa terbuka dengan pasangan. Harus bisa speak up tadi yang di awal saya katakan. Harus berani mengungkapkan sebenarnya, jangan terlalu ditutupi. Kejujuran adalah kunci utama yang ada di dalam urusan hubungan asmara kamu. Kalau nggak ada kejujuran, ya maka hubungan asmara kamu akan bermasalah. Maka dari itu di sini utamakan kejujuran di dalam urusan hubungan asmara kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin 12 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Two of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Swords. Artinya apa buat kamu yang punya zodiak Cancer? Cancer itu sebenarnya orangnya itu baik loh. Orangnya baik sebenarnya. Tetapi terkadang orang lain yang justru jahat sama Cancer. Cancer itu aslinya baik, tetapi dia seperti kepiting. Dia akan keras kalau sudah ngerasa terancam. Capitnya itu akan kemana-mana kalau sudah ngerasa terancam. Kenapa itu dilakukan? Karena untuk melindungi dirinya. Itu adalah alat untuk melindungi diri, APD, alat perlindungan diri. Nah, ketika ada orang lain yang berusaha jahat kepada Cancer, maka jangan heran kalau Cancer bisa 2 kali lipat lebih jahat daripada yang dilakukan seseorang tersebut. Karena apa? Ini adalah bentuk ketahanan fisik, ketahanan hidup daripada zodiak Cancer itu sendiri. Nah, di sini terkadang Cancer ketika emosi itu luar biasa. Makanya pasangan kamu atau yang punya pasangan Cancer, jangan memancing emosi daripada zodiak Cancer setidaknya selama seminggu ke depan. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan di sini kamu memegang beban-beban yang memang harus bisa kamu selesaikan dengan cepat. Masalah pekerjaan mungkin tidak ada masalah. Kamu tinggal menyelesaikan saja, tinggal finishing sajalah, bahasanya seperti itu. Dan kemudian yang terakhir bicara soal masalah keuangan. Masalah keuangan di sini mungkin kamu harus bisa membedakan hal-hal yang harus bisa kamu utamakan. Artinya apa? Sisi keuangan mungkin bisa dikatakan cukup lancar.
Tetapi kalau kamu tidak bisa mengutamakan mana yang harus menjadi pengeluaran, nanti ini yang akan jadi masalah. Jadi harus lebih berhati-hati lagi dalam kondisi keuangan kamu. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Senin 12 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Ten of Cups. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Wheel of the Fortune. Secara kondisi keuangan di sini mungkin bisa dikatakan kondisi kamu cukup bagus. Artinya apa? Ketika di minggu pertama bulan Oktober tahun 2020 kamu ada pengeluaran yang besar, yang dimana pengeluaran itu sangat menguras kondisi keuangan kamu. Nah, ini perlahan-lahan memasuki minggu kedua, minggu ketiga maksudnya. Di bulan Oktober tahun 2020 kamu sudah mulai perlahan-lahan untuk menambah sisi pemasukan kamu. Dan di sini kalau bicara soal pemasukan untuk hari Senin 12 Oktober tahun 2020, kondisi pemasukan kamu sangat-sangat lancar, sangat-sangat stabil. Tetapi harus diingat adalah ketika pemasukan kamu stabil, maka pengeluaran kamu harus bisa dikendalikan. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah pekerjaan. Bicara soal masalah pekerjaan, di sini memang terkadang ada beberapa hal yang membuat rumit daripada pekerjaan kamu. Tetapi di sini daripada kerumitan-kerumitan yang terjadi daripada urusan pekerjaan kamu bisa menyelesaikan itu semua dengan sangat bagus. Artinya apa? Beban tanggung jawab, beban kewajiban daripada sisi pekerjaan kamu semua bisa terselesaikan dengan sangat baik. Dan kemudian yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, di sini ada kartu Ten of Cups yang sebagian besar zodiak Leo di sini tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup serius daripada sisi hubungan asmara kamu. Artinya apa? Pertama, komunikasi antara kamu dengan pasangan cukup bisa terjaga di hari ini. Yang kedua, daripada sisi pengertian antara kamu dengan pasangan kamu, sisi pengertiannya juga cukup terjaga dengan baik. Dan yang ketiga, daripada segi komitmen selalu menjaga dan memegang teguh komitmen yang ada di dalam hubungan asmara kamu sehingga bisa meminimalisasi daripada konflik yang terjadi di dalam urusan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Knight of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Empress. Yang di sini artinya apa? Di sini artinya memang di sini secara pekerjaan kamu sedang berusaha keras. Nah, bicara soal apakah Virgo terdampak dari Omnibus Law ini, sebenarnya ada rasa ketakutan memang. Ada rasa ketakutan. Di satu sisi, pekerjaan daripada Virgo ini belum jelas. Nah, pekerjaan Virgo ini belum jelas, ditambah lagi dengan RUU Omnibus Law, di sini malah menimbulkan sedikit ketakutan daripada zodiak Virgo itu sendiri. Dan di sini sepertinya kalau bicara soal masalah pekerjaan, di sini sisi pekerjaan kamu sepertinya agak sedikit tertekan, agak sedikit membuat kamu itu pusing, sedikit membuat kamu itu sedikit dalam kondisi yang kurang enak lah, kurang nyaman di dalam menyelesaikan pekerjaan kamu. Udah pekerjaan kamu ini kurang begitu nyaman, ditambah lagi ada RUU ini malah membuat kamu sedikit pusing. Maka di sini memang terkadang kamu ini agak sedikit ruwet daripada sisi pekerjaan kamu. Tetapi di sini kamu berusaha untuk apa? Berusaha untuk mengatasi keruwetan-keruwetan yang terjadi daripada sisi pekerjaan kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daripada sisi keuangan, di sini ada kartu The Empress. Artinya apa? Kamu sedang berusaha memperbaiki, merecovery daripada kondisi keuangan kamu. Dan ketika kamu berusaha untuk merecovery kondisi keuangan kamu, tentunya di sini ada usaha yang ekstra. Karena apa? Kamu masih mengandalkan satu sumber pemasukan saja. Sehingga kemampuan kamu untuk bisa manajemen keuangan dengan baik di hari ini sangat teruji sekali. Dan yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan,
Di sini kamu peduli dengan pasangan kamu, tetapi pasangan kamu tidak peduli dengan kamu. Nah, ini artinya apa? Artinya di sini kamu masih belum bisa peduli kepada waktu yang tepat. Artinya apa? Harus bisa dibicarakan. Kamu itu harusnya seperti ini, kamu itu harusnya begini, begitu. Harus berani membicarakan apa yang kamu rasa tidak nyaman di dalam hubungan asmara kamu. Kalau terlalu kamu pendem sendiri, ya maka kamu akan terus-menerus dalam kondisi yang tertekan. Maka dari itu harus berani mengungkapkan, harus berani bicara. Seperti iklan teh itu loh. Mari ngeteh, mari bicara, harus bicara dengan pasangan. Seperti itu sementara buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Senin 12 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu The Tower. Dan kemudian di sini sebaliknya ada kartu Eight of Pentacles. Sebenarnya di sini apa yang membuat kamu merasa sedih? Yang pertama, yang membuat kamu merasa sedih adalah diri kamu sendiri. Kok bisa diri kamu sendiri yang membuat kamu merasa sedih? Karena satu, kamu terlalu memikirkan segala sesuatunya yang seharusnya kamu abaikan. Artinya apa? Di sini mungkin masalah-masalah sudah perlahan-lahan selesai. Tetapi di hari Senin ini ada yang kumat, ada yang kambuh. Yaitu kamu terlalu memikirkan segala sesuatu yang seharusnya tidak kamu pikirkan. Dan pada akhirnya apa? Kamu overthinking yang menyebabkan kamu tersiksa secara diri kamu sendiri. Kemudian yang kedua, bicara soal kondisi keuangan memang progresif. Memang ada progres yang cukup bagus dibandingkan bulan September. Pelan-pelan, yang penting progresnya nyata. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru. Kan sudah saya katakan sampai dengan akhir tahun 2020 kamu sedang membuild up diri kamu, membangun ulang diri kamu. Karena apa? Diri kamu itu di awal tahun 2020 sampai dengan saat ini itu runtuh. Makanya harus dibangun ulang. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru, nikmati prosesnya. Jalani prosesnya. Kemudian yang ketiga, soal masalah hubungan asmara dengan pasangan. Kalau kamu rasa hubungan asmara kamu ini memberatkan kamu dan justru menambah keruntuhan ini, kamu kesampingkan dulu. Fokus dengan hal yang seharusnya bisa kamu fokuskan. Kalau kamu bisa fokus terhadap hal yang kamu fokuskan, maka di tahun 2021 nanti kamu nggak seburuk tahun 2020. Itu yang harus kamu lakukan. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra. Mohon maaf agak ngegas, kumat lagi ngegasnya. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Empress dan kemudian di sebaliknya ada kartu Two of Pentacles. Oke, yang pertama daripada kondisi keuangan lancar, tetapi di sini harus apa? Keseimbangan. Two of Pentacles. Sorry. Two of Pentacles. Artinya apa? Artinya adalah kamu di sini harus bisa menyeimbangkan kondisi keuangan kamu. Pemasukan mungkin lancar, pemasukan mungkin bisa dikatakan bagus. Tetapi apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah ketika kamu tidak bisa menyeimbangkan neraca keuangan kamu, kamu lihat kapal di belakang kamu terombang-ambing. Sama seperti halnya kondisi keuangan kamu, harus ada keseimbangan yang jelas. Ketika ada keseimbangan yang jelas, tentunya di sini akan membuat kenyamanan kamu daripada satu segi keuangan kamu. Dan yang kedua, segi pikiran juga tentunya tenang kalau kondisi keuangan kamu aman. Kemudian bergeser masalah pekerjaan. Memang masalah pekerjaan di sini sebagian besar Scorpio ada sedikit masalah. Masalah yang pertama adalah ketika kamu di dalam pekerjaan kamu itu sedikit ada hambatan, kamu tidak ada dukungan daripada tempat kerja kamu untuk menyelesaikan masalah pekerjaan kamu. Yang kedua adalah daripada sisi pekerjaan kamu sepertinya tidak bisa menaruh respect kepada kamu. Dan yang ketiga, di sini kamu berusaha memberikan yang terbaik, tetapi apa? Tidak ada sebuah hasilnya. Tetapi di sini kamu harus memaksakan bertahan. Karena apa? Kamu masih penghasilan utamanya daripada pekerjaan kamu.
Beda lagi kalau kamu berwirausaha. Kalau Scorpio yang berwirausaha, di sini bisa saya katakan cukup lancar, cukup bagus usahanya. Nah, terakhir bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan. Sebenarnya di hari Senin sampai dengan beberapa hari ke depan, urusan asmara antara kamu dengan pasangan sebenarnya tidak terlalu ada sebuah problematika yang harus dipikirkan. Tetapi memang harus tetap dijaga kondusivitasnya antara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Scorpio saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu The Hanged Man. Dan kemudian di sini ada kartu Four of Wands. Artinya apa? Di sini artinya kamu belum sempat memiliki tetapi sudah ditinggal pergi. Oh, ini bukan seseorang, ini bukan percintaan. Ini nggak bahas percintaan. Tetapi membahas masalah keuangan. Uang itu belum sempat kamu miliki, belum sempat kamu nikmati, tetapi uang itu sudah meninggalkan kamu pergi. Artinya apa? Belum sempat memiliki uang tersebut tetapi sudah dipaksa untuk sadar diri. Artinya apa? Hati-hati dengan kondisi keuangan kamu. Kamu sudah bersusah payah bekerja siang dan malam memperjuangkan semuanya. Begitu kamu sudah dapat hasilnya, kamu simpan, kamu syukuri. Jangan malah membiarkan apa yang siang malam kamu perjuangkan itu pergi. Dengan membeli ini, membeli itu, membeli ini itu banyak sekali. Semua dapat kau kabulkan dengan tergodanya kamu membeli ini dan itu. Itu yang pertama daripada kondisi keuangan kamu. Kemudian daripada kondisi keuangan tadi bisa menyebabkan sakit hati. Kenapa kok bisa saya katakan menyebabkan sakit hati? Karena uang itu belum sempat kamu nikmati tetapi sudah pergi. Apa nggak sakit? Sakit kan? Kemudian yang kedua, bicara soal masalah pekerjaan. Di sini memang ada kartu The Hanged Man. Kamu sedikit dipusingkan dengan masalah kerjaan kamu. Kerjaan kamu menumpuk dan di sini seakan-akan tempat kerja kamu melimpahkan semua bentuk pekerjaan kepada diri kamu. Dan ini yang membuat kamu sedikit mumet hari ini. Dan yang terakhir bicara soal rumah tangga atau hubungan asmara. Di sini ada kartu Four of Wands yang artinya apa? Pondasi daripada hubungan asmara kamu harus dikuatkan, harus kokoh. Kokoh terhadap rasa curiga, kokoh terhadap rasa cemburu, kokoh terhadap godaan dan sebagainya. Dan di sini hati-hati dengan sekeliling kamu. Bergaul boleh, jangan kekang pasangan, tetapi tahu batasan. Kamu sudah punya pasangan. Kalau sudah punya pasangan maksudnya harus ada batasan. Jangan sampai kamu terlalu terbuka dengan lawan jenis kamu. Hargai perasaan pasangan kamu. Itu yang harus bisa kamu tanamkan. Daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Senin 12 Oktober tahun 2020. Oke, selesai sudah ke-12 zodiak saya bacakan. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Senin 12 Oktober tahun 2020. Selamat ulang tahun buat kamu yang berulang tahun di hari ini. Semoga panjang umur, sukses selalu dan diberikan kelimpahan rezeki dan kemudahan di dalam hal apapun. Buat yang mau request atau mau tanya, silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab komentar yang masuk. Dan bisa dilihat dari sekian banyak channel zodiak yang paling aktif, yang paling responsif, bisa konsultasi gratis, itu hanya di zodiak harian. Kamu bisa chat di Facebook fanspage zodiak harian yang membernya sudah 1 juta lebih. Di situ kamu bisa kirim pesan gratis, tapi balasnya agak lama. Karena apa? Pesan yang masuk juga banyak. Yang kedua, kamu juga bisa kirim di Instagram @ramalan_zodiakmu. Di situ mungkin akan lebih cepat, tetapi pesan kamu terfilter jadi 3. Buat yang belum pernah kirim pesan mungkin akan lama, tetapi buat yang sudah pernah kirim pesan itu akan cepat terbalas. Dan yang sudah punya nomor WhatsApp saya bisa chat di nomor WhatsApp saya, jangan telepon. Oke? Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan. Jaya Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangastuti, Jaya Hadiningrat, Rahayu Rahayu,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.